balik lagi sama gue Anggun di Cool Sugar Factory YouTube. Apakah ada yang berbeda dari saya? Perasaan Anda saja. Iya bener banget, gue abis potong rambut. Jadi baru minggu lalu gue tuh motong rambut. Kenapa? Karena gue sudah capek ya punya rambut panjang di saat anak dua, jadi gue tuh agak susah untuk memanage untuk perurusan rambut aja, perkara keramas, nyisir dan lain sebagainya, karena itu lumayan makan waktu. Padahal cuma ngurusin rambut doang ya, dan juga ngurusin rambutnya di rumah. Akhirnya gue putusin buat memangkas rambut jadi lebih pendek, jadi beda ya, berubah, karena gue butuh sat banget sih di rumah. Anak satu aja kan udah harus cepet ya, apalagi anak dua. Nanti ketika anak yang satunya udah tidur, yang satunya bangun, gue otomatis ngambil waktunya itu harus lebih ringkas, lebih cepet gitu. Jadi gue nggak bisa banyak waktu, karena kan gue emang nggak pakai ART. Gue ngurus anak itu ya berdua sama suami gitu, dibantu, saling membantu lah gitu. Kita berdua ngurusin anak gitu kan. Jadi otomatis ya kebayang riuhnya seperti apa ya bunda. Gimana gue harus tetap kerja tapi ngurusin anak. Emang sih kerjanya di rumah, cuman kan tetap aja kerja ya. Jadi harus semuanya itu harus ringkes, harus cepet. Makanya salah satu hal yang bikin gue stres banget sih waktu pas urusan rambut panjang ini. Karena waktu yang anak pertama itu kan udah susah ya ngurusin diri sendiri gitu ya. Maksudnya emang gue juga bukan tipe yang suka luluran atau ke salon dan lain sebagainya gitu, tapi untuk perkara kecil ngurusin rambut, nyisir aja tuh gue susah gitu kan. Pas lahir anak kedua lebih susah lagi buat ngurusin diri sendiri, terutama ngurusin rambut gitu. Jadi yang bikin gue stres dan gue kayak aduh gue nggak bisa nih rambut gue sepanjang ini untuk anak gue dua. Nanti mungkin gue bisa panjangin rambut, tapi kayak kalau sekarang banget gue susah itu karena gue itu kan misalnya nih abis mandi gitu ya, abis mandi itu gue pakai anduk gitu kan. Nah kalau saya waktu masih gadis, waktu belum punya anak, andukan, hair dryeran gitu-gitu kan masih bisa santai gitu ya. Jadi kalau ini kan pas mau mandi aja tuh kan gantian dulu nih sama suami. Aku mau mandi dulu ya. Oke. Udah mandi, udah ditungguin sama si dede bayi buat disusuin gitu kan. Rambut masih basah pakai anduk nih. Udah pakai anduk, akhirnya gue karena udah terlanjur riweuh gitu ya. Udah ribet, udah ngurusin anak, ngurusin yang 1 sama 2, terus ngurusin makan dan lain sebagainya. Dia dari basah ke kering gak gue sisir sekali gitu, maksudnya sehari gitu kan. Terus gue kan memang keramas nggak sering ya, maksudnya nggak sehari sekali, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dan itu gue suka lupa nyisir, simpel lupa nyisir itu bikin rambutnya gimbalnya tuh parah banget. Gue tuh sampai udah mah emang dasar kita habis susu itu bikin rambut rontok. Karena gimbal ini bikin rambutnya lebih parah. Rontoknya tuh bukan rontoknya masih imut-imut, tapi ini lebih serem sih ya. Jadi gue juga tiap gue nyisirin rambut gue sendiri tuh gue nangis karena terlalu banyak yang rontok. Itu bikin gue stres banget sih. Akhirnya gue mutusin memang dari suami emang sukanya rambut gue panjang gitu kan, karena lebih cewek aja kali ya. Kalau rambutnya pendek takutnya kayak pria gitu kan. Jadinya kayak gue izin dulu lah, gue mau potong rambut nih, gue udah nggak bisa nih. Waktu anak pertama sih masih belum diizinin, cuman pas gue nyisir depan matanya dia dan dia ngeliat rambut gue tuh rontoknya parah banget, kayak ya udahlah potong rambut aja. Nyerah juga tuh beliau gitu kan. Ya udah akhirnya gue potong rambut dan itu ngebantu banget gue mempersingkat waktu, jadi nggak stres. Jadi ya kalau habis keramas nyisir, kalau panjang kan nyisir gitu kan ya, kayak ini gini ada yang nyangkut gitu. Kalau ini kan udah nih, udah selesai nih. Tadinya gue malah mau lebih pendek lagi gitu kan, cuman dari request dari suami kayak boleh pendek tapi jangan pendek-pendek banget lah gitu. Ya udahlah segini sudah cukup gitu kan. Gue tuh andalan gue itu udah gitu, pas waktu rambut gue panjang, kerjaan gue kan kunci rambut mulu. Jadi bikin rambut gue tuh makin rusak, makin parah gitu kan. Gue kayak makin stres karena yang gue pikir kan cuma ringkas aja gitu. Gue pengen, karena gue pengen ngurus anak gitu, gue mau nyusuin, otomatis gue nggak sempet buat nyisiran lagi, atau mau ngapain ngepangin rambut biar rapi aja tuh nggak sempet gitu kan. Mau nyatok mau apa udah wassalamualaikum lah pokoknya gitu. Akhirnya gue mutusin buat potong rambut dan itu berguna banget sih. Gue bikin gue jadi bisa mempersingkat
kegiatan yang bikin gue stres ini selama hampir 2 tahun soal rambut gue, yang gue seneng rambut panjang tapi belum saat ini, nanti dulu deh gitu kan, karena ngurusin bocil-bocil dulu ya, belum lagi gue dijabak sama anak gue yang pertama, yang satu gue ntar bahan rambut gue nyangkut apa segala macem gitu kan. Jadi memang gue pas ngelihat awalnya sih aneh, kayak gue pribadi juga kayak aduh gue potong rambut nggak ya, karena gue juga nyaman sama rambut gue panjang gitu kan, kayak potong nggak ya, agak-agak ngeri-ngeri juga gitu kan, tapi kan harus kita coba ya, dan gue butuh gitu loh. Makanya untungnya juga sebelum gue nikah, sebelum gue punya anak, gue tuh udah ada hal yang memperingkas waktu gue itu, ya itu gue udah bisa waxing sendiri di rumah pakai Kulsuger Wax gitu kan. Jadi kalau misalnya gue gak kebayang ya, gue kalau misalnya belum bisa waxing sendiri dan gue harus sekarang gue harus ke salon hanya untuk waxing ketek gitu kan, kayak gue nggak bisa deh kayak gitu, karena gue nggak kebayang yang ada gue akan membiarkan, udahlah gue biarkan bulu gue nih lebat gitu kan, dan gue nggak mau cukuran karena gue tahu dampaknya cukuran itu ya bikin ketek gue hitam gitu kan. Jadi inilah cerita gue dengan keriuhan anak 2 dan masalah kecil tapi yang bikin stres gue selama hampir 2 tahun ini, dan gue sudah menemukan jawabannya, solusinya, dan sudah gue lakuin gitu loh. Dan mungkin teman-teman juga ibu-ibu ada yang merasakan sama kayak gue juga, mungkin kalian mesti ngelakuin hal-hal ringkes tapi belum dapat solusinya. Misalnya nih kayak ya soal perbuluhan ketek gitu ya, misalnya yang biasanya mungkin ke tempat salon atau yang macam-macam segala macam harus keluar rumah, tapi sekarang udah gak sempet karena harus ngurus anak. Mungkin salah satunya adalah solusinya lu harus bisa belajar waxing sendiri, karena makan waktu keluar itu nggak semua ibu itu bisa melakukan hal kayak ke salon itu lama gitu kan. Ya gue anggaplah gue punya free time gue buat ke salon itu cuma sejam, belum jalannya, belum ngantrinya. Yang ada gue baru nyampe sana, anak gue udah minta gue suruh pulang gitu kan. Ya gitulah problematika kehidupan sebagai ibu-ibu anak 2 sekarang, dan gue menikmati itu walaupun capek, tapi alhamdulillah gue senang dan ya happy terus sih, yang penting gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton YouTube Kulsuger Factory. Nanti gue bakalan ada lagi di video-video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan bosan nontonin gue seputar cerita-cerita gue dan juga pengalaman-pengalaman tentang waxing juga ya. So ketemu lagi di next video dan bye-bye.